Nah, setelah kita save ke dalam HTTP objeknya, kita lihat di folder ya, folder di tempat kita save tadi. Saya save di sini, Wireshark, open folder. Banyak banget aset-aset ataupun objek-objek yang diakses oleh komputer target kita. Sebentar. Ini apa ya? Dapet cu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini kita akan belajar tentang HTTP object. Bagaimana cara kita mengekspor HTTP object di Wireshark. Jadi di Wireshark itu ada salah satu fitur yang namanya export object. Jadi teman-teman bayangin, ketika ada komputer-komputer di dalam jaringan itu mencoba berinteraksi dengan server yang ada di luar, kemudian kalian capture kan, paket datanya kalian sniff dalam tanda kutip. Nah, hasil capture-annya itu ternyata bisa kita ekstrak ke dalam sebuah objek. Objeknya macam-macam ya. Bisa bentuknya file, bisa bentuknya halaman website, bisa bentuknya apalagi PDF dan seterusnya. Jadi banyak banget objeknya itu. Emang bisa, Pak? Nih, sekarang saya akan kasih tahu caranya seperti apa. Tonton video ini sampai dengan selesai. Pertama-tama, yang harus teman-teman lakukan di sini adalah install dulu Wireshark-nya ya. Boleh di Windows, silakan, boleh di Linux. Ya, up to you. Tapi ingat, ada beberapa konfigurasi yang harus kita checklist dulu deh istilahnya. Kalau misalkan sudah dibuka Wireshark-nya, sekarang kita masuk ke menu edit, terus kita pilih preference. Nah, kemudian di bagian protokol kita expand. Yang pertama kita cari TCP. Di bagian TCP ini, allow subdisector to resemble TCP stream harus dalam keadaan checklist. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ini unchecklist, ini harus di checklist. Ya. Kemudian kita cari protokol yang berikutnya yaitu HTTP. Nah, ini HTTP, kemudian bagian reassemble HTTP header dan reassemble HTTP bodies itu juga harus dalam keadaan checklist. Nah, jika sudah, kita tinggal jalankan Wireshark-nya, kemudian saya akan masuk ke websitenya. Jadi kondisinya, website ini saya akses dari komputer yang lain ya, dari host yang lain. Ya, misalkan saya masuk ke websitenya tes PHP, ya, dari phoneweb.com, kemudian kita coba lihat artisnya, kemudian kita coba lihat picture-nya. Oke, kita cari yang lain dulu, misalkan kategori artis, view picture. Nah, ini ada picture-picture-nya ya. Anggaplah kita buka, misalkan lihat picture-nya, kemudian ada login, misalkan kita masukin tukang kabel untuk username dan password-nya. Ini mah dummy aja ya. Kemudian kita login. Oke. Kalau sudah, kita tinggal stop di Wireshark-nya. Oke. Nah, pastikan semua traffic-nya sudah dapat di Wireshark ya, sudah tercapture. Kemudian untuk export objeknya, teman-teman bisa klik bagian file, kemudian kita pilih export object. Nah, kita akan export objek pakai HTTP. Karena yang kita akses tadi itu HTTP kan. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, banyak banget objek-objek yang tercapture oleh Wireshark ini. Ya, contohnya inilah ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin save ke dalam sebuah folder, tinggal pilih save all atau pilih salah satu misalkan. Tinggal save aja. Ya, ini kasusnya saya save all semua ya. Kita save all, kemudian saya bikin folder baru misalkan hasil ngepet misalkan ya. Create. Kemudian open. Oke. Dan selesai. Kita coba cek di folder. Di bagian dokumen, open folder, Wireshark, kemudian di folder hasil ngepet ya, contohnya.
Nah, inilah bentuk atau hasil yang kita capture tadi. Objek-objeknya yang tersimpan di sini, yang kita ekspor. Ya, jadi kita bisa lihat gambar yang kita buka tadi itu, atau yang dari si target tadi buka, itu kelihatan tuh di sini. Ya, kita bisa capture. Nah, termasuk juga yang menarik di sini, kita mendapatkan file PHP yang namanya user info. Kalau kita klik, ini yang pertama oke. Yang kedua, ketemu. Ada username dan password. Ya ini, kan saya bilang di awal tadi tuh ini kurang ajar sih. Oke. Nah, ini cara teman-teman melakukan ekspor objek di dalam Wireshark. Tapi ingat, sekali lagi saya disclaimerkan dulu, bahwa tutorial ataupun pembelajaran di video ini hanya ditujukan untuk pembelajaran atau edukasi saja. Jadi, jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Awas. Apalagi kalau teman-teman iseng. Biasanya mahasiswa-mahasiswa ini terlalu kreatif kadang-kadang. Oke. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa explore lebih dalam lagi tentang penggunaan Wireshark ini. Kalau ada komentar, tulis di kolom komentar. Kemudian makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini dan yang sudah subscribe. Kemudian juga jangan lupa like, share, dan komen. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.